Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RB2 Studio Proses Perencanaan PL2201 akan menjelaskan dan memaparkan mengenai hasil tugas kami selama semester ini dengan judul Identifikasi Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Dan berikut merupakan dosen pengampu kami. Yang pertama adalah Ibu Lutfistianingrum, STM UR RP, dan Bu Adinda Kertanjung, STMT. Selanjutnya, berikut merupakan asisten studio proses RB. Yang pertama adalah Kak Mega Muli Utami, Kak Siti Haryanti, Bang Fatur Rahman, dan Kak Nadia Anjani Kesuma. Berikut merupakan organigram dari kelompok RB2 dengan Ketua Yoga Pangestu, Sekretaris Jasmina Milianjani, Bendahara Rizka Wetunisa, PJ Laporan Sarah Alfia, PJ PPT Nur Ayon Pohan dan Fania Zafira, PJ Peta Muhammad Ghazali, Koordinator Lapangan Muhammad Esa, PJ Data Sekunder Faisal Devari, dan PJ Data Primer yaitu Muhammad Fahir Azam. Dan berikut merupakan anggota dari kelompok RB2 yang dibagi menjadi 6 aspek. Yang pertama adalah fisik ruangan dengan PJ Indah Cahya Ramadhani, dengan anggota Maria Netalia, Stefani Angelia, dan Farizudi Abrar. Yang kedua adalah aspek fisik lingkungan dengan PJ Andi Rahman Arafat, dengan anggota Muhammad Ghazali, Muhammad Fahir Azam, Muhammad Esa, dan Nur Ayon Pohan. Dan yang selanjutnya adalah aspek infrastruktur dengan PJ Tamara Stalfa Stefani, dengan anggota Damitri Widodo, Brigita Karmelia Putri, Sylvia Marianta, dan Faisal Devari. Aspek sosial dan kependudukan dengan PJ Dinda Ismi Afifah, dengan anggota Sarah Alfia, Afsani Kata Dewi, dan Eriko Anggara Saka. Dan selanjutnya yaitu aspek sosial ekonomi dengan PJ Kamelia, dengan anggota Rizka Agudunisa, Ismin Amiranjani, dan Yoga Pangestu. Dan yang terakhir adalah aspek kelembagaan dan pembiayaan dengan PJ Muhammad Eka Reswandi, dengan anggota Derian Diga Nugroho, Ruth Putri Teresia Siaan, dan Fania Zafira. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama adalah latar belakang, gambaran umum, diagram alir analisis, hasil analisis, preseden, dan tabel kesiapan. Yang pertama adalah latar belakang kami mengambil wilayah studi tersebut. Yang pertama, pada rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame diarahkan untuk kegiatan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Lalu yang kedua adalah kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal atau hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Untuk itu, kelompok kami mengangkat isu utama dengan judul Identifikasi Kesiapan Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Dan berikut merupakan gambaran umum Kota Bandar Lampung. Yang pertama adalah Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung dengan luas wilayah kurang lebih 19.722 hektar dengan garis pantai sepanjang 27,01 km dengan luas perairan yaitu kurang lebih 39,82 km persegi. Secara administratif, Kota Bandar Lampung terbagi menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Dan berikut merupakan gambaran umum wilayah studi kami, yaitu Kecamatan Sukarame. Kecamatan Sukarame sendiri memiliki luas yaitu 1.771 hektar dengan batas wilayah Kecamatan Sukarame secara administrasi yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang dan Kabupaten Lampung Selatan, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Waihalim dan Kecamatan Kedamaian. Aspek fisik dan keruangan. Berikut adalah diagram alir dari aspek fisik dan keruangan. Ditemukannya indikasi masalah berupa gap antara kondisi existing dan ideal pada pola dan struktur ruang Kecamatan Sukarame dalam mendukung fungsinya sebagai kawasan permukiman dan berdekatan dengan kawasan pendidikan. Pada rumusan masalah,
Apakah pola dan struktur ruang di Kecamatan Sukarame telah sesuai dengan kondisi idealnya sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi gap antara kondisi ideal dan existing pada pola dan struktur ruang Kecamatan Sukarame dalam mendukung perannya sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Sasarannya adalah untuk mengidentifikasi gunungan existing dan ideal di Sukarame, mengidentifikasi kawasan lindung dan budidaya, mengidentifikasi kelengkapan persebaran fasilitas existing, mengidentifikasi hierarki simpul keruangan, serta mengidentifikasi kesesuaian jalan penghubung antar simpul. Data-data yang digunakan adalah data gunungan existing dan ideal, serta struktur ruang existing dan ideal. Analisis yang digunakan adalah analisis spasial, skalogram, serta ISM. Output yang akan dihasilkan adalah gap antara pola ruang dan existing dan ideal, serta gap antara struktur ruang existing dan ideal. Struktur ruang. Struktur ruang akan membahas mengenai simpul, jaringan, serta hierarki. Simpul merupakan pusat dari kegiatan-kegiatan yang berkumpul di suatu titik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat dari persebaran fasilitas. Pada analisis struktur ruang menggunakan analisis skalogram serta ISM, di mana analisis ini akan melihat ketersediaan fasilitas serta jumlah bobot dari tiap fasilitas. Maka, didapatnya Kelurahan Sukarame menjadi kelurahan yang berada pada orde pertama. Dengan kata lain, Kelurahan Sukarame teridentifikasi sebagai pusat pelayanan kelurahan. Lalu pada Kelurahan Wadadi berada pada orde kedua, Kelurahan Wadadi Baru, Kelurahan Sukarame Baru, Kelurahan Korpri Raya, serta Kelurahan Korpri Jaya berada pada orde keempat. Terdapat lompatan orde pada hierarki kedua serta keempat, di mana tidak adanya hierarki ketiga. Lompatan tersebut diakibatkan oleh persebaran fasilitas yang belum merata. Dari 6 titik simpul dengan 3 kategori orde atau kelas di Kecamatan Sukarame, kami mengidentifikasi 8 jalan sebagai jaringan penghubung utama antar simpul. Pada konteks pembahasan kami, parameter yang digunakan untuk menilai kesesuaian jalan berdasarkan status dan lebar jalan yang ada. Nilai ideal yang kami jadikan acuan berdasarkan Standar Nasional Indonesia, Persyaratan Umum Sistem Jaringan dan Geometrik Jalan Perumahan. Dapat dilihat berikut kami sajikan gambaran penampang jalan. Yang pertama ialah Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta memiliki status atau hierarki sebagai jalan arteri primer dengan lebar badan jalan 21 meter, yang mana telah sesuai dengan standar minimalnya. Kemudian yang kedua ada Jalan Raya Kudu. Jalan Raya Kudu memiliki hierarki sebagai jalan arteri sekunder dan memiliki lebar badan jalan existing yaitu 17,5 meter, di mana telah memenuhi standar minimal dari jalan arteri sekunder. Selanjutnya terdapat Jalan Endro Suratmin. Endro Suratmin memiliki hierarki sebagai jalan kolektor sekunder dengan lebar 9 meter. Kemudian ada juga Jalan Pulau Damar yang berstatus sebagai jalan kolektor sekunder, memiliki lebar existing 6,5 meter. Dapat dilihat untuk Jalan Endro Suratmin sudah memiliki lebar yang memenuhi standar minimal dari jalan kolektor sekunder, namun Jalan Pulau Damar masih belum memenuhi standar. Kemudian dapat dilihat gambar penampang untuk Jalan Nusa Jaya dan Jalan Pulau Sebesi. Kedua jalan berikut terkategori sebagai jalan lokal yang lebar minimal seharusnya yaitu 6 meter. Untuk Jalan Nusa Jaya dapat dilihat lebar jalan yang dimiliki telah sesuai. Namun untuk Jalan Pulau Sebesi
hanya memiliki lebar 5 meter, di mana belum memenuhi standar dari jalan lokal. Selanjutnya ada Jalan Senopati Raya yang juga terkategori sebagai jalan lokal, memiliki lebar existing 8 meter. Kemudian ada Jalan Permata Biru yang pada kondisi existingnya masih berstatus sebagai jalan lingkungan dan memiliki lebar kurang lebih 7 meter. Berikut kami sajikan peta struktur ruang existing Kecamatan Sukarame dengan foto mapping dari 8 jalan yang telah kami identifikasi sebagai jaringan penghubung utama antar simpul di Kecamatan Sukarame. Di sini kami tampilkan hasil identifikasi kesesuaian 8 jalan. Berikut. Berdasarkan lebar dan status jalan. Yang pertama ada Jalan Endro Suratmin. Di sini Jalan Endro Suratmin menghubungkan antara Orde 1, yaitu Kelurahan Sukarame, dengan Orde 2 yang berada pada Kelurahan Waidadi. Juga memiliki peran untuk menghubungkan Orde 1 dengan Orde 4 yang ada pada Kecamatan Korprijaya. Dari identifikasi yang kami lakukan, lebar dan status Jalan Endro Suratmin telah sesuai. Yang kedua ada Jalan Pulau Damar. Jalan Pulau Damar menghubungkan antara Waidadi sebagai Orde 2 dengan Kelurahan Waidadi Baru sebagai Orde 4. Untuk hierarki atau status jalan yang ditetapkan, Jalan Pulau Damar telah sesuai. Namun, lebar jalan yang dimiliki oleh Jalan Pulau Damar belum sesuai. Selanjutnya ada Jalan Triakudu yang menghubungkan antara Orde 4 pada Korpri Raya dengan Orde 4 pada Waidadi Baru. Untuk status dan lebar jalan yang dimiliki telah sesuai. Selanjutnya ada Jalan Pulau Sebesi yang menghubungkan antara Sukarame sebagai Orde 1 dengan Sukarame Baru sebagai Orde 4. Untuk status atau hierarki jalan yang ditetapkan telah sesuai. Namun, lebar jalan existing yang dimiliki Pulau Sebesi belum memenuhi standar. Selanjutnya ada Jalan Permata Biru yang menghubungkan antara Orde 4 Kelurahan Korprijaya dengan Orde 4 pada Kelurahan Sukarame Baru. Untuk Jalan Permata Biru ini, status yang dimiliki sekarang ialah sebagai jalan lingkungan, di mana berdasarkan peruntukannya seharusnya Jalan Permata Biru minimal memiliki hierarki sebagai jalan lokal. Dari sini untuk Jalan Permata Biru, lebar badan jalan yang dimiliki telah sesuai, namun status jalan yang dimiliki belum sesuai. Selanjutnya ada Jalan Senopati Raya. Jalan Senopati Raya menghubungkan antara Orde 4 pada Kelurahan Korprijaya dengan Orde 4 di Kelurahan Korpri Raya. Dari lebar dan hierarki jalannya, Jalan Senopati Raya telah sesuai. Kemudian yang terakhir ada Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta memiliki peran menghubungkan beberapa simpul di Kecamatan Sukarame, juga menjadi pintu atau jalur penghubung Kecamatan Sukarame dengan wilayah lainnya. Lebar jalan dan status jalan yang dimiliki oleh Jalan Soekarno-Hatta telah sesuai. Dari 8 jalan yang kami identifikasi sebagai jaringan penghubung utama antar simpul di Kecamatan Sukarame, terdapat 3 jalan yang belum sesuai berdasarkan status ataupun lebar jalan existing yang dimilikinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peta guna lahan existing di Kecamatan Sukarame. Pada peta ini dapat kita lihat bahwa kawasan budidaya di Kecamatan Sukarame lebih luas dibandingkan dengan kawasan lindungnya. Pada Kecamatan Sukarame, guna lahan didominasi oleh perumahan kepadatan sedang, dengan persentase 57% dari total luas wilayah Kecamatan Sukarame.
Kemudian juga terdapat zona pertanian tanaman pangan dengan persentase luas lahan kedua terbesar di Kecamatan Sukarame, yaitu sebesar 14%. Dapat dilihat pada peta bahwa Kelurahan Sukarame Baru adalah kelurahan pada Kecamatan Sukarame yang memiliki lahan pertanian tanaman pangan yang terbesar. Kemudian untuk kawasan lindung di Kecamatan Sukarame itu berupa cagar budaya, hutan kota, taman kota, kawasan perlindungan setempat di sekitar danau, dan juga pemakaman. Namun kawasan lindung ini tidak terdapat pada seluruh kelurahan di Kecamatan Sukarame. Tidak seperti kawasan budidaya yang tersebar di keseluruh kelurahan. Selanjutnya adalah peta kesesuaian guna lahan di Kecamatan Sukarame. Dari data kemampuan lahan ideal yang diperoleh, dapat diketahui bahwa lahan yang terdapat di Kecamatan Sukarame ini memiliki kemampuan lahan sedang dan agak tinggi, yang mana hal ini berarti guna lahan yang teridentifikasi di Kecamatan Sukarame telah sesuai dengan kondisi kemampuan lahan ideal yang ada. Hal ini juga berarti bahwa kemampuan lahan di Kecamatan Sukarame sudah mendukung seluruh jenis pembangunan yang ada maupun yang sedang direncanakan. Selanjutnya adalah perbandingan antara Kecamatan Sukarame dengan Kecamatan Tembalang yang digunakan sebagai preseden. Kami memilih Kecamatan Tembalang karena terdapat banyak karakteristik serta kondisi yang sama antara Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Sukarame. Yang pertama adalah sama-sama memiliki peran sebagai pusat pelayanan dan sama-sama berdekatan dengan kawasan pendidikan. Adapun perbedaan dari Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Sukarame adalah guna lahan pada Kecamatan Tembalang didominasi oleh hunian dengan fungsi ganda dan bangunan komersil. Sedangkan pada Kecamatan Sukarame, guna lahan didominasi oleh perumahan berkepadatan sedang. Aksesibilitas antar simpul pada Kecamatan Tembalang telah terbangun cukup baik. Namun, pada Kecamatan Sukarame masih terdapat 60% jalan penghubung antar simpul yang memiliki kondisi buruk. Yang terakhir adalah hierarki struktur ruang pada Kecamatan Tembalang telah terpenuhi, sedangkan hierarki struktur ruang pada Kecamatan Sukarame belum terpenuhi. Berikutnya adalah tabel kesiapan aspek fisik dan keruangan. Kami memiliki indikator yang kami gunakan dengan indikator pertama adalah pengembangan kawasan permukiman yang belum siap di Kecamatan Sukarame. Indikator kedua adalah distribusi fasilitas yang telah memenuhi skala cukup siap. Kemudian aksesibilitas antar simpul telah cukup siap di Kecamatan Sukarame. Selanjutnya ada kesesuaian guna lahan existing dengan rencana yang kami nilai belum siap di Kecamatan Sukarame, dan terakhir adalah kesesuaian guna lahan existing dengan kondisi ideal yang telah siap. Secara keseluruhan, kami menilai bahwa Kecamatan Sukarame masih belum siap digunakan sebagai kawasan permukiman sedang berdasarkan aspek fisik dan keruangan. Aspek fisik dan lingkungan. Berikut adalah diagram alir analisis dari aspek fisik dan lingkungan dengan indikasi masalah, permasalahan fisik dan lingkungan dalam menunjang Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah secara fisik dan lingkungan Kecamatan Sukarame sudah memenuhi syarat untuk mendukung sebagai kawasan permukiman. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kondisi dan kapabilitas fisik dan lingkungan existing dan ideal di Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman. Adapun sasarannya yaitu mengidentifikasi kemampuan lahan, kawasan, mengidentifikasi daya tampung dan daya dukung lahan, dan mengidentifikasi peruntukan lahan. Data yang digunakan yaitu klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, bencana alam, dan penggunaan lahan. Analisis yang dipakai yaitu analisis kemampuan lahan dengan hasil klasifikasi kemampuan lahan dan analisis daya dukung dan daya tampung lahan dengan hasil klasifikasi daya dukung dan daya tampung lahan. Output dari analisis ini yaitu kemampuan Kecamatan Sukarame diperuntukkan sebagai kawasan permukiman. Dari hasil
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner didapatkan hasil bahwa Kecamatan Sukarame memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi dan bencana alam yang paling sering terjadi adalah bencana banjir. Peta persebaran tumpukan sampah di Kecamatan Sukarame. Berdasarkan peta persebaran tumpukan sampah di Kecamatan Sukarame, dapat dilihat bahwa kelurahan dengan persebaran tumpukan sampah terbanyak ada di Kelurahan Sukarame Baru, sedangkan kelurahan dengan persebaran sampah paling sedikit ada di Kelurahan Waidadi. Analisis kemampuan lahan di Kecamatan Sukarame. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan di Kecamatan Sukarame, dan dalam analisis ini mencakup 9 satuan kemampuan lahan. Yang pertama, satuan kemampuan lahan morfologi. Kemampuan lahan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lahan yang berkaitan dengan kestabilan dan kemudahan pengembangan lahan untuk kegiatan pemukiman. Untuk Kecamatan Sukarame sendiri, terdapat 2 kelas kemampuan lahan morfologi, yaitu kemampuan lahan morfologi tinggi dan kemampuan lahan morfologi rendah, yang dimana 73% wilayah Kecamatan Sukarame didominasi oleh kemampuan lahan morfologi tinggi dengan luas daerah 788 hektar. Daerah dengan kemampuan lahan morfologi tinggi berada di Kelurahan Waidadi Baru, Waidadi, Sukarame, dan Sukarame Baru. Lahan dengan tingkatan morfologi sedang dengan bentuk alam berombak masih layak digunakan untuk pengembangan permukiman, sementara morfologi rendah yang bentuknya landai menunjukkan karakter yang baik bila dibandingkan dengan kondisi morfologi dan kekeringan yang lain sehingga mudah dikembangkan untuk aktivitas permukiman. Yang kedua, satuan kemampuan lahan kemudahan dikerjakan. Dalam SKL, kemudahan dikerjakan dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemudahan suatu wilayah atau kawasan untuk proses pembangunan pengembangan kawasan tersebut. Di Kecamatan Sukarame, terdapat 2 kelas kemampuan lahan kemudahan dikerjakan, yaitu kemampuan lahan kemudahan dikerjakan tinggi dan sedang, di mana 87% wilayah Sukarame didominasi oleh kemampuan lahan kemudahan dikerjakan tinggi dengan luas 935 hektar, yang meliputi Kelurahan Waidadi Baru, Waidadi, Sukarame, Sukarame Baru, dan sebagian di wilayah Kelurahan Korpri Jaya dan Korpri Raya. Yang ketiga, satuan kemampuan lahan kestabilan lereng. Dalam kestabilan lereng, dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di suatu wilayah atau kawasan dalam menerima beban pada pengembangan suatu wilayah atau kawasan. Ini juga dilakukan karena untuk mengetahui daerah-daerah yang berlereng cukup aman untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasannya. Untuk Kecamatan Sukarame, terdapat 2 kelas kemampuan lahan kestabilan lereng, yaitu kemampuan lahan dengan kestabilan lereng tinggi dan kemampuan lahan dengan kestabilan lereng sedang, yang dimana 73% wilayahnya didominasi oleh kemampuan lahan kestabilan lereng tinggi dengan luas 783 hektar, yang meliputi Kelurahan Waidadi Baru, Waidadi, Sukarame, dan Sukarame Baru. Dan yang keempat adalah satuan kemampuan lahan kestabilan pondasi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkatan kemampuan lahan dalam mendukung bangunan rumah serta sarana prasarananya dalam menunjang pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemukiman. Ini dilakukan untuk mengetahui juga tingkat kemampuan lahan dalam mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatnya. Di Kecamatan Sukarame sendiri terdapat 3 kelas kemampuan lahan kestabilan pondasi, yaitu cukup, sedang, dan tinggi, di mana 48% wilayahnya didominasi oleh lahan kestabilan pondasi cukup dengan luas 513 hektar, yang meliputi Kelurahan Waidadi Baru, Waidadi, Sukarame, Korpri Raya, Korpri Jaya, dan Sukarame Baru. Satuan kemampuan lahan ketersediaan air. Pada Kecamatan Sukarame memiliki 2 klasifikasi, yaitu seluas 1.346 hektar atau sekitar 76% dari luas Kecamatan Sukarame adalah sedang. Sedangkan kemampuan lahan ketersediaan air kurang seluas 425 hektar atau sekitar 24% dari luas Kecamatan Sukarame. Pada Kecamatan Sukarame, mayoritas adalah kategori sedang, artinya cukup banyak ketersediaan air pada tanahnya. Selanjutnya adalah
Satuan kemampuan lahan drainase pada Kecamatan Sukarame, drainase berkategori tinggi dengan aliran drainase yang baik, yaitu daerah dengan drainase tinggi tersebut memiliki luas sebesar 788 hektar atau sekitar 73% dari luas Kecamatan Sukarame, dan drainase cukup memiliki luas sebesar 286 hektar atau sekitar 27% dari luas Kecamatan Sukarame, yang artinya drainase sudah sangat lancar dan ketika hujan tidak menyebabkan penggenangan air hujan bersifat lokal. Selanjutnya adalah SKL terhadap erosi atau Satuan Kemampuan Lahan terhadap erosi. Kecamatan Sukarame memiliki 3 klasifikasi, yaitu tinggi, cukup, dan rendah. Kecamatan Sukarame didominasi oleh klasifikasi cukup, yaitu memiliki luas sebesar 815 hektar atau sekitar 46% dari luas Kecamatan Sukarame, yang artinya lapisan tanah di kawasan tersebut sedikit terbawa oleh air dan angin, maka potensi terjadinya erosi adalah sedang. SKL pembuangan limbah. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat maupun cair. Kecamatan Sukarame memiliki 2 kelas kemampuan lahan pembuangan limbah, yaitu kelas kurang, yang artinya wilayah tersebut kurang atau tidak mendukung untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah. Dan juga ada kelas rendah, yang artinya wilayah tersebut tidak cocok diperuntukkan sebagai daerah pembuangan limbah. 73% wilayah Sukarame merupakan kemampuan lahan pembuangan limbah kelas rendah, sehingga wilayah Sukarame tidak cocok untuk dijadikan tempat pembuangan limbah. Analisis SKL terhadap bencana alam. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari ataupun mengurangi kerugian dan korban akibat bencana. Kecamatan Sukarame terdapat 2 kelas kemampuan lahan terhadap bencana, yaitu kemampuan lahan sedang dan kemampuan lahan rendah. 82% wilayah Kecamatan Sukarame merupakan wilayah dengan kemampuan lahan terhadap bencana rendah, yang artinya wilayah tersebut termasuk aman dari bencana alam. Analisis kemampuan lahan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dapat dikembangkan. Dari analisis ini akan diperoleh penilaian terhadap potensi lahan yang nantinya akan menjadi acuan untuk menentukan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang benar. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Kecamatan Sukarame berada di kelas kemampuan lahan sedang dan agak tinggi. Hal ini artinya wilayah Kecamatan Sukarame cocok untuk dijadikan kawasan permukiman yang berbasis kelestarian lingkungan, karena telah ditunjang oleh kemampuan lahannya yang sudah memenuhi untuk dibangun sebagai kawasan budidaya. Kemudian adalah analisis simpangan peruntukan lahan. Berdasarkan analisis ini diketahui bahwa terjadi penyimpangan peruntukan lahan existing dengan pola ruang sebesar 44%. Kemudian adalah analisis daya dukung lahan. Pada analisis ini dibuat untuk mengetahui seberapa mampukah suatu wilayah dalam menyediakan peruntukan lahan. Dalam hal ini adalah daya dukung lahan untuk permukiman. Dari analisis yang kami lakukan diperoleh bahwa kawasan Kecamatan Sukarame memiliki 2 klasifikasi daya dukung lahan. Yang pertama adalah daya dukung lahan kawasan potensial sebesar 39% dari total wilayah atau 690 hektar. Pada kawasan potensial ini langsung dapat digunakan untuk pembangunan permukiman. Sedangkan untuk kawasan kendala 1 perlu dilakukan sebuah tambahan teknologi khusus dalam pembangunan pemukimannya. Adapun rasio tutupan lahan pada kawasan potensi adalah 70% untuk lahan permukiman dan 30% untuk RTH. Sedangkan pada kawasan kendala 1 adalah 50% banding 50%, namun dapat diubah menjadi 70 banding 30% dengan teknologi pengembangan yang tepat. Kemudian selanjutnya analisis daya tampung lahan
yang digunakan untuk mengetahui jumlah daya tampung Kecamatan Sukarame untuk kemampuannya memperkirakan dapat menampung jumlah penduduk dan jumlah unit rumah. Pada analisis ini kami menggunakan asumsi yaitu untuk menghitung proyeksi pada tahun 2040, di mana jumlah penduduk pada tahun 2040, kemudian dengan menggunakan luasan lahan kosong yang tersedia pada saat ini dan diperuntukkan untuk kawasan permukiman atau perumahan tadi. Kemudian dengan rasio 3 kafling, yaitu kafling sederhana, menengah, dan mewah. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Dinas PU. Berdasarkan analisis tersebut, dengan asumsi yang telah dijelaskan, diperoleh bahwa Kecamatan Sukarame dapat memenuhi kebutuhan daya tampung hingga tahun 2040, di mana jumlah penduduk yang dapat tertampung sebanyak 190.260 jiwa dengan jumlah unit rumah 47.414 unit rumah. Kemudian adalah presiden Kecamatan Tembalang dengan Kecamatan Sukarame, di mana di Kecamatan Tembalang saluran drainase mengalami gangguan akibat sampah dari penduduk dan adanya PKL di sekitar kawasan pendidikan. Sedangkan untuk Kecamatan Sukarame, saluran drainase mengalami gangguan akibat limbah rumah tangga. Kemudian di Kecamatan Tembalang, sistem pembuangan sampah rumah tangga diambil secara berkala oleh petugas khusus dan melakukan pembakaran sampah di sekitar halaman rumah. Untuk di Kecamatan Sukarame, sistem pembuangan sampah diambil secara berkala dan dilakukan pembakaran sampah di sekitar halaman rumah pula. Kemudian kondisi TPS di Kecamatan Tembalang relatif jauh dari tempat tinggal sehingga ada banyak penyalahgunaan lahan untuk menjadi tempat pembuangan sampah. Sedangkan di Kecamatan Sukarame kondisi TPS dekat dengan tempat tinggal, namun masih sering terjadi penyalahgunaan pembuangan sampah sembarangan. Kemudian di Kecamatan Tembalang sering terdapat genangan air di jalan raya akibat saluran drainase yang rusak dan penuh sampah. Untuk di Kecamatan Sukarame, genangan air di jalan raya juga terjadi disebabkan oleh kondisi tanah dan kemiringan tanah. Kemudian adalah tabel kesiapan analisis fisik dan lingkungan, di mana ada 3 kategori, yaitu kemampuan lahan, daya tampung lahan, dan daya dukung lahan. Untuk daya tampung lahan, kami menilai cukup siap. Untuk daya tampung lahan, kami menilai siap, dan daya dukung lahan juga siap. Sehingga secara keseluruhan, aspek fisik dan lingkungan nilai siap untuk menjadikan kawasan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Infrastruktur. Infrastruktur mengambil indikasi masalah, terdapat ketimpangan antara kondisi existing dan ideal sarana dan prasarana di Kecamatan Sukarame sebagai pendukung kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Dengan rumusan masalah, apakah sarana dan prasarana di Kecamatan Sukarame sudah ideal dalam mendukung kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan, dengan tujuan mengidentifikasi ketimpangan antara kondisi existing dan ideal sarana dan prasarana di Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Sasarannya mengidentifikasi sarana dan prasarana existing di Kecamatan Sukarame serta mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana ideal di Kecamatan Sukarame. Data yang diperlukan, SHP sarana dan prasarana, data hasil observasi, wawancara, dan kuesioner, serta dokumen standar nasional Indonesia, peraturan dan perundang-undangan. Analisis yang digunakan yaitu analisis spasial, analisis deskriptif. Dengan hasil analisis, peta sarana dan prasarana existing, serta sarana dan prasarana ideal.
Analisis kedua yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan perbandingan. Untuk outputnya yaitu teridentifikasinya ketimpangan antara kondisi existing dan ideal sarana dan prasarana di Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Infrastruktur air bersih pada Kecamatan Sukarame memiliki dua sistem infrastruktur air bersih. Yang pertama, perpipaan dan non-perpipaan. Sumber air bersih pada Kecamatan Sukarame, 87% adalah sumur bor, dengan 13% yaitu berasal dari PAM. Mayoritas penggunaan air bersih yaitu menggunakannya untuk kakus, mencuci, mandi, dan minum. Pada Kecamatan Sukarame sendiri memiliki potensi air bersih mayoritas berpotensi sedang, dengan beberapa titik pada Kelurahan Wedadi, Baru, dan Korpri Raya memiliki kualitas yang sangat baik. Kualitas air bersih sendiri yaitu 87% jernih, 5% kekuningan, 4% keruh, dan 4% berbau. Jadi, secara kualitas, penyediaan air bersih di Kecamatan Sukarame sudah cukup baik. Infrastruktur air limbah. Air limbah greywater. Skema ideal pembuangan air limbah yaitu air limbah rumah tangga atau limbah non-biologis akan disalurkan ke saluran pengumpulan air limbah, kemudian dengan saluran akhir yaitu IPAL. Untuk skema existingnya, limbah air rumah tangga akan disalurkan melalui drainase tersier, kemudian drainase sekunder, lalu drainase primer dengan pembuangan akhir yaitu sungai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sukarame tidak memiliki IPAL. Untuk limbah black water, yaitu skema ideal pembuangannya itu air limbah rumah tangga atau limbah kakus atau biologis akan berakhir pada septic tank. Dengan skema existing, pembuangan air limbah yaitu limbah rumah tangga atau limbah biologis akan dialirkan dengan pembuangan akhir septic tank. Ketersediaan septic tank di Kecamatan Sukarame yaitu 100% warga sudah memiliki septic tank sendiri pada masing-masing rumah, dan hal ini sudah sesuai dengan SNI. Infrastruktur persampahan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame saat ini memiliki 3 fasilitas pelayanan sampah atau TPS yang tersebar di 3 dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Sukarame, yaitu Kelurahan Wedadi, Kelurahan Sukarame, serta Kelurahan Korpri Jaya. Berdasarkan hasil observasi, Kecamatan Sukarame sudah mengelola sampah sesuai dengan SNI. Masyarakat Sukarame mengelola sampahnya dengan 2 cara. Yang pertama, pengelolaan oleh petugas sampah, dan yang kedua, pengelolaan secara individu. Sampah yang diangkut oleh petugas kebersihan akan dipilah terlebih dahulu pada TPS, kemudian sampah akan dibawa ke TPA. Sedangkan sampah yang dikelola secara individu oleh masyarakat dilakukan dengan menumpukan sampah di depan halaman dan kemudian akan dibakar. Sampah yang diangkut oleh petugas kebersihan akan dikumpulkan terlebih dahulu di bahu jalan. Kondisi ini dapat menyebabkan bau yang tidak sedap bagi pengendara yang berlalu lintas dan mengganggu aktivitas jual beli di pasar Wedadi. Setelah sampah tersebut menumpuk, akan dilakukan pemilahan. Kemudian diangkut oleh motor roda 3 dan truk sampah menuju tempat pembuangan sampah akhir yaitu TPA Bakum yang berada di Kecamatan Teluk Betung Barat. Bila disesuaikan dengan kriteria SNI mengenai tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, Kecamatan Sukarame telah memenuhi kebutuhan prasarana dalam lingkup rumah yang memiliki tong sampah sebagai sarana pelengkap, lingkup RW yang memiliki gerobak sampah, dan bak sampah kecil di mana sampah di dalam gerobak tersebut diangkut 3 kali seminggu. Dalam lingkup kota, Kecamatan Sukarame memiliki bak sampah akhir dan tempat daur ulang sampah di Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat. Secara kuantitas, jumlah TPS di Kecamatan Sukarame sudah memenuhi standar SNI, karena berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Sukarame berjumlah 60.101 jiwa, sehingga Kecamatan Sukarame hanya membutuhkan 2 TPS. Untuk pelayanan sendiri, 1 TPS melayani 2 kelurahan. Namun, secara kondisi dan fasilitas di TPS, ketiga TPS tersebut masih belum memenuhi SNI.
dikarenakan ketiga TPS tersebut tidak mempunyai bak sampah tetap dan letaknya di bahu jalan sehingga mengganggu estetika jalan. Dan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Sukarame tergolong hampir siap, dikarenakan ini masih ada kapasitas pelayanan yang tidak memenuhi sesuai standar. Jaringan drainase. Jaringan drainase yang terdapat pada Kecamatan Sukarame yaitu jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder. Pada jaringan drainase ini akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jaringan drainase yang tersebar pada Kecamatan Sukarame sudah tersebar dengan rata dengan baik, namun memiliki kondisi jaringan drainase yang kurang baik, seperti ditumbuhi tanaman liar, terdapat banyak sampah plastik, maupun sampah-sampah ranting. Dan juga terdapat beberapa jaringan drainase yang sudah rusak, bahkan tidak mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan masalah baru seperti genangan air yang akan muncul ketika hujan terus-menerus serta banjir, dan akan mengganggu aktivitas warga. Dan dapat disimpulkan bahwa jaringan drainase pada Kecamatan Sukarame sudah baik, namun dengan kondisi yang tidak baik. Infrastruktur transportasi. Yang pertama ialah jaringan jalan. Jaringan jalan merupakan prasarana pengangkutan atau transportasi yang memungkinkan sistem pencapaian dari suatu tempat ke tempat lain dalam pergerakan arus manusia dan angkutan barang secara aman dan nyaman. Terdapat jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lingkungan, dan jalan lokal. Jaringan jalan di Kecamatan Sukarame sudah terhubung dengan cukup baik. Sirkulasi kendaraan. Terdapat ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan sesuai kapasitas jalan. Penyediaan jaringan sirkulasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum memiliki persyaratan, disusun berdasarkan penggolongan jalan, yang mana spesifikasinya ialah penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Jalur sirkulasi kendaraan merupakan pergerakan transportasi yang terdiri dari titik jalan akses lokasi kendaraan berasal sampai dengan titik tujuan. Kondisi jaringan jalan. Namun kondisi jalan di Sukarame masih belum baik. Setidaknya ada 10 titik kerusakan jalan di Kecamatan Sukarame, yaitu Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Pulau Legundi, Jalan Pandawaraya, Jalan Endro Suratmin, Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ria Kudu, dan Jalan Pulau Singkep. Terdapat banyak dampak yang ditimbulkan akibat rusaknya jalan, seperti halnya dalam membuat mobilisasi tidak berjalan dengan lancar, bahkan kondisi permukaan jalan berpengaruh besar terhadap keselamatan masyarakat. Serta para pengendara pun akan merasa kurang nyaman. Bila hujan turun, jalan yang rusak akan menyebabkan genangan air. Genangan air dapat membuat pengendara merasa was-was dan merasa cemas. Penampang jalan. Yang pertama ialah Jalan Endro Suratmin. Furnitur jalan di Jalan Endro Suratmin belum lengkap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mana tidak terdapat alat penerang jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas, dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Penampang jalan yang kedua ialah Jalan Ria Kudu, yang mana juga belum lengkap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana tidak memiliki marka jalan, alat pengendali pengaman pengguna jalan, alat pengawas dan pengaman jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Pada saat survei, kami mengambil 2 titik yang dijadikan untuk traffic counting. Titik pertama adalah perempatan Polsek Sukarame, dan yang kedua adalah perempatan Masjid Al-Huda.
Traffic counting ini kami lakukan pada hari kerja dan hari libur. Dari hasil jumlah kendaraan yang berlalu lintas pada saat kegiatan traffic counting berlangsung, kami melakukan perhitungan berdasarkan analisis level of service melalui nilai VCR atau volume per kapasitas rasio yang diperoleh dari perbandingan volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Dari hasil perhitungan yang kami dapatkan, tingkat pelayanan jalan di perempatan Polsek Sukarame memiliki tingkat pelayanan jalan A, B, dan C. Kondisi A, kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi dan volume arus lalu lintas rendah. Pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan. Kondisi B, dalam zona arus stabil, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk beralih gerak. Dan kondisi C, dalam zona ini, arus stabil pengemudi dibatasi dalam memiliki kecepatan. Kemudian, tingkat pelayanan pada jalan perempatan Sukarame didominasi oleh tingkat pelayanan A. Dalam zona arus stabil, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk beralih gerak. Namun, dalam kondisi nyata, sirkulasi kendaraan di perempatan tersebut terhambat oleh persimpangan, di mana arus kendaraan saling bertemu, bersilang, atau saling memotong dan memencar meninggalkan persimpangan. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa jalan yang ada di Kecamatan Sukarame sudah dapat mendukung sebagai kawasan permukiman karena ruas jalan yang sudah memadai dan juga arus lalu lintas masih stabil. Dari data yang kami peroleh pada instansi Dinas Perhubungan, Kecamatan Sukarame memiliki 2 angkutan umum. Angkutan pertama memiliki jalur awal dari Sukarame hingga tujuan akhir di Tanjung Karang. Angkutan kedua memiliki jalur awal di Permata Biru dan tujuan akhir di Tanjung Karang. Angkutan umum tersebut juga telah mencapai jangkauan standar nasional Indonesia dalam pelayanan melalui jalan kolektor sekunder dan memiliki 2 pangkalan angkutan kota di Jalan Endro Suratmin dan di Perumahan Permata Biru. 2 angkutan umum ini cukup membantu aksesibilitas dan pergerakan masyarakat Kecamatan Sukarame dalam menjalankan aktivitas keseharian didukung dengan tujuan akhir yang berada di pusat kota. Namun, 2 angkutan umum ini jarang beroperasi, dan juga jalur yang dilalui tidak dapat mengakses semua jalan di Kecamatan Sukarame, sehingga masyarakat Sukarame kurang berminat untuk menggunakan transportasi angkutan umum ini, dan lebih memiliki untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa penyediaan transportasi angkutan umum di Kecamatan Sukarame tergolong hampir siap. Masih dibutuhkan transportasi umum lainnya guna membantu aksesibilitas dan pergerakan masyarakat di Kecamatan Sukarame. Selanjutnya yaitu jaringan listrik. Secara umum, jaringan listrik di Kecamatan Sukarame sudah cukup memadai dan mendukung kesiapan kawasan permukiman. Mayoritas rumah di Kecamatan Sukarame sudah menggunakan listrik secara merata dan kebanyakan masyarakat membayar dengan metode prabayar. Hal ini didukung dengan terbangunnya gardu induk di Kelurahan Parkujaya dan persebaran gardu penghubung di Kecamatan Sukarame sudah cukup tersebar di setiap kelurahannya. Namun, berdasarkan hasil kuesioner, sebagian masyarakat di Kecamatan Sukarame masih mengalami pemadaman listrik pada malam hari. Untuk itu, hal ini dapat dikatakan jaringan listrik belum sepenuhnya mendukung berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat di Kecamatan Sukarame. Selanjutnya yaitu jaringan telekomunikasi. Sebagian besar menara BTS di Kecamatan Sukarame sudah terbangun dan tersebar di setiap kelurahannya. Berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan menara BTS dengan kondisi existing yang ada, jumlah kebutuhan menara BTS pada Kelurahan Sukarame baru belum mencukupi, dan secara kualitas masih kurang baik. Berdasarkan hasil speed test kondisi sinyal pada salah satu provider yaitu Telkomsel di 6 kelurahan, didapati bahwa hanya 2 kelurahan yang memiliki kecepatan internet di atas rata-rata, dan 4 kelurahan lainnya masih di bawah rata-rata kecepatan internet di Indonesia. Sehingga masyarakat setempat mengalami keterbatasan dalam memberikan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sukarame belum sepenuhnya siap untuk menunjang arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai kawasan pemukiman
yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Selanjutnya yaitu sarana pendidikan. Secara umum, tiap kelurahan di Kecamatan Sukarame sudah terdapat sarana pendidikan yang cukup terjangkau oleh masyarakat setempat. Terdapat pula perguruan tinggi di Kelurahan Sukarame dan Madrasah Aliyah Negeri 1 atau kebanyakan orang menyebutnya MAN Model, dan terdapat Madrasah Sanawiyah Negeri 2 yang terdapat di Kelurahan Kortijaya yang dikenal sebagai ikon Kecamatan Sukarame. Namun, berdasarkan hasil analisis perhitungan existing dan kriteria sarana ideal, sarana pendidikan di Kecamatan Sukarame belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ada dan belum sepenuhnya siap melayani penduduk dengan sangat baik guna menunjang kesiapan Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Selanjutnya yaitu sarana peribadatan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa ketersediaan sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Sukarame seperti masjid sudah memenuhi standar. Namun, sarana peribadatan seperti musala belum memenuhi dan hanya terdapat satu gereja yang ditemui di Kecamatan Sukarame. Untuk sarana peribadatan lainnya seperti pura dan vihara tidak ditemukan di Kecamatan Sukarame. Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk yang tinggal maupun menetap di Kecamatan Sukarame adalah beragama Islam. Sarana peribadatan yang ada berada pada kategori hampir siap dalam memenuhi kebutuhan sarana peribadatan guna mendukung kawasan permukiman di Kecamatan Sukarame. Selanjutnya ada sarana kesehatan. Untuk sarana kesehatan di Kecamatan Sukarame, secara kuantitas dan distribusi sudah cukup baik. Berdasarkan hasil perhitungan dengan acuan SNI, sarana kesehatan di Kecamatan Sukarame mayoritas sudah memenuhi kebutuhan. Hanya ada sarana posyandu dan dokter praktek umum yang masih belum memenuhi kebutuhan. Secara distribusi juga sudah sangat baik. Dapat dilihat dari peta di samping, area jangkauan dari tiap-tiap sarana kesehatan sudah mengcover seluruh wilayah kecamatan. Jadi bisa disimpulkan untuk sarana kesehatan di Kecamatan Sukarame sudah bisa dikatakan siap. Selanjutnya adalah sarana pemerintahan. Untuk sarana pemerintahan di Kecamatan Sukarame, secara kuantitas dan distribusi sudah baik. Sudah terdapat kantor kelurahan di masing-masing kelurahan. Dan juga terdapat kantor kecamatan dan kantor pemerintahan lainnya. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa sarana pemerintahan di Kecamatan Sukarame sudah siap. Lalu selanjutnya ada sarana ruang terbuka hijau atau RTH. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kebutuhan RTH adalah 30% dari luas wilayah. Namun berdasarkan kondisi existing, RTH di Kecamatan Sukarame hanya tersedia 10% dari total kebutuhan RTH, yaitu 30% dari luas wilayah Kecamatan Sukarame. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sarana RTH di Kecamatan Sukarame belum memenuhi kondisi ideal dan belum bisa dikatakan siap. Lalu selanjutnya ada sarana perdagangan dan jasa. Secara distribusi, sarana perdagangan dan jasa di Kecamatan Sukarame sudah terdistribusi dengan sangat baik di masing-masing kelurahannya. Hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, untuk sarana perdagangan dan jasa sudah bisa dikatakan siap. Lalu berikut adalah analisis perbandingan presiden Kecamatan Sukarame dengan Kecamatan Tembalang di Semarang. Dipilihnya Kecamatan Tembalang dengan sebagai perbandingan dengan Kecamatan Sukarame karena kedua kecamatan ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama berdekatan dengan perguruan tinggi. Untuk perbandingan berdasarkan aspek infrastruktur adalah sebagai berikut. Pada Kecamatan Tembalang terdapat 3 perguruan tinggi, sementara di Sukarame hanya terdapat 1 perguruan tinggi. Lalu pada Kecamatan Tembalang, mobilisasi kendaraan transportasi umum sudah terbilang baik, sementara di Sukarame baru terbilang cukup siap. Lalu selanjutnya, di Kecamatan Tembalang, ketersediaan perdagangan dan jasa mayoritas terfokus pada penyediaan kos untuk mahasiswa undip dan pertokoan. Sementara di Sukarame, perdagangan dan jasa menyebar merata seperti pasar, supermarket, pertokoan, serta industri. Lalu yang terakhir adalah ketersediaan pohon peneduh serta tersedianya RTH berupa taman atau tempat bermain yang dekat dengan jalan utama dan bisa dikatakan sudah sangat baik. Sementara di Kecamatan Sukarame, tersedianya RTH berupa taman dan jalur hijau, namun belum memenuhi kebutuhan RTH. Selanjutnya adalah tabel kesiapan sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang kawasan permukiman di Kecamatan Sukarame. Untuk prasarana utilitas air bersih sudah cukup siap.
Untuk prasarana utilitas air limbah dan sanitasi belum siap. Untuk prasarana utilitas persampahan, drainase, jaringan jalan, dan transportasi sudah cukup siap. Untuk prasarana utilitas listrik dan telekomunikasi sudah siap. Untuk sarana pendidikan, peribadatan sudah cukup siap. Untuk sarana kesehatan, pemerintahan, dan perdagangan dan jasa sudah siap. Dan yang terakhir adalah sarana RTH yang belum siap. Aspek sosial dan kependudukan. Pada aspek sosial dan kependudukan terdapat identifikasi masalah, yaitu masih kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam menunjang Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Dari identifikasi masalah tersebut terdapat rumusan, yaitu apakah sumber daya manusia Kecamatan Sukarame siap menunjang Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan, dan tujuannya yaitu mengidentifikasi kesiapan sumber daya manusia Kecamatan Sukarame dalam menunjang Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang dekat dengan kawasan pendidikan. Terdapat 4 sasaran, yaitu teridentifikasinya karakteristik penduduk, teridentifikasinya tingkat pendidikan dan mata pencaharian, teridentifikasinya peran dan fungsi masyarakat, teridentifikasinya sosial dan kebudayaan. Data yang dihasilkan yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan mata pencaharian, kebiasaan masyarakat, intensitas kriminalitas dan keamanan, lalu suku penduduk, tradisi, dan keagamaan. Analisis yang digunakan dalam aspek sosial dan kependudukan yaitu analisis deskriptif dan juga analisis proyeksi. Sehingga dari analisis tersebut terdapat output yaitu gap dalam profil kependudukan Kecamatan Sukarame. Karakteristik penduduk yang pertama ialah kepadatan penduduk. Di sini dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk Kecamatan Sukarame itu rata-ratanya rendah dengan kelurahan yang penduduknya terpadat terdapat di Kelurahan Sukarame Baru. Dengan kepadatan penduduk rendah ini, pengaturan kawasan permukiman di Kecamatan Sukarame mudah dilakukan sehingga Kecamatan Sukarame memiliki potensi siap menjadi kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu terdapat laju pertumbuhan penduduk. Dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sukarame selama 5 tahun terakhir adalah sedang. Dari laju pertumbuhan penduduk ini, kita juga dapat mendapatkan karakteristik kependudukan yang ketiga, yaitu proyeksi penduduk. Diproyeksikan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sukarame mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2020 sampai 2029. Laju pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk ini dapat mempengaruhi kepadatan penduduk Kecamatan Sukarame, yang nantinya kepadatan penduduk di Kecamatan Sukarame ini akan menjadi padat. Laju pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk ini dapat menjadi potensi untuk menunjang Kecamatan Sukarame menjadi kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan dengan langkah-langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta terkait. Pada bagian tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa kebanyakan penduduk di Kecamatan Sukarame ini tingkat pendidikannya lulusan SMA dan sederajatnya. Terdapat juga kelulusan sarjana muda dan sarjana, namun masih terdapat penduduk yang belum bersekolah atau bahkan buta huruf. Hal tersebut membuat kebanyakan penduduk di Kecamatan Sukarame berpendidikan rendah. Hal tersebut yang mungkin disebabkan salah satunya karena kesadaran masyarakat untuk bersekolah itu rendah. Tingkat tinggi rendahnya ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkat pendidikan, karena tanpa ekonomi yang memadai, dunia pendidikan akan sulit berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, pada bagian mata pencaharian, dari diagram ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang mendominasi itu berprofesi sebagai pegawai negeri dengan persentase sebesar 27%. Penduduk yang berprofesi sebagai pegawai negeri ini bekerja di luar Sukarame. Tidak banyak pegawai negeri sipil yang bekerja di Sukarame. Kebanyakan masyarakat Sukarame bekerja di luar Kecamatan Sukarame karena kantor-kantor besar terdapat di pusat kota. Selain itu, selain pegawai negeri sipil, mata pencaharian penduduk yang tertinggi selanjutnya adalah pedagang atau wirausaha
usaha. Masyarakat Sukarame memanfaatkannya dengan cara berdagang dan membangun indekos untuk dijadikan mata pencarian sebagian masyarakat Sukarame. Berhubung penduduk di Kecamatan Sukarame sendiri heterogen dan golongan pendatang ini mayoritas adalah mahasiswa yang merantau. Untuk jenis dagangannya sendiri, masyarakat Sukarame berdagang makanan siap saji, sembako, kebutuhan sehari-hari, dan lainnya. Selanjutnya, peran dan fungsi masyarakat. Peran dan fungsi masyarakat sangatlah penting untuk menunjang Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman. Salah satu peran dan fungsi masyarakat yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, kebersihan keindahan, ketertiban, serta keamanan dan kenyamanan. Sayangnya masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sukarame. Yang pertama pada budaya masyarakat dalam membuang sampah. Sudah banyak masyarakat yang membuang sampahnya secara tertib, di mana mereka menampung sampahnya lalu kemudian nanti diangkut oleh petugas kebersihan 1-3 kali dalam waktu seminggu. Tapi masih juga banyak masyarakat yang membuang sampahnya secara sembarangan. Bisa dilihat pada peta, terjadi beberapa titik tumpukan sampah yang disebabkan oleh tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah. Yang kedua ada budaya berkendara masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Sukarame memiliki budaya berkendara dengan menggunakan kendaraan pribadi. Dapat dilihat juga pada peta, rata-rata kepemilikan kendaraan di Kecamatan Sukarame yaitu kendaraan roda 2. Tetapi di Kelurahan Korpiraya dan di Kelurahan Sukarame didominasi kepemilikan kendaraan oleh kendaraan roda 4 atau mobil. Dari budaya berkendara tersebut, terdapat kebiasaan masyarakat dalam berkendara dan menyeberang jalan. Masih banyak masyarakat yang tidak tertib dalam berkendara dan menyeberang jalan. Dapat dilihat pada peta juga, di perempatan Sukarame dan juga di sepanjang Jalan Riyad Kudus sering terjadi pelanggaran lalu lintas atau sering terjadi penyeberangan jalan secara liar. Lalu kriminalitas. Kasus kriminalitas di Kecamatan Sukarame bisa dibilang intensitasnya cukup sering. Dapat dilihat, Korprijaya menjadi kelurahan yang paling sering terjadi kriminalitas. Dan kasus kriminalitas yang paling sering terjadi yaitu pencurian motor dan juga harta dan barang. Sehingga dari kasus kriminalitas tersebut, masyarakat memiliki peran dalam menjaga keamanan dengan membangun pos penjagaan dan juga melakukan penjagaan atau bisa disebut dengan ronda. Nah, dapat dilihat juga pada peta persebaran pos ronda yang ada di Kecamatan Sukarame. Pos ronda tersebut ada yang aktif dan juga tidak aktif. Selanjutnya, sosial budaya masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Sukarame terbilang heterogen, karena banyak sekali pendatang yang bertempat tinggal di Kecamatan Sukarame. Suku dari pendatang tersebut berbeda-beda, walaupun suku Lampung atau penduduk asli dari Kecamatan Sukarame sendiri masih menjadi dominan. Akan tetapi, untuk suku lainnya terbilang cukup banyak, seperti dari suku Batak, Jawa, Sunda, Palembang, ataupun suku-suku lainnya. Tetapi, perbedaan suku di Kecamatan Sukarame ini tidak menjadikan perpecahan. Bahkan, tingkat toleransi di Kecamatan Sukarame sangat tinggi. Namun, untuk keterbukaan masyarakat sendiri bisa dibilang di daerah perumahan Kecamatan Sukarame ini cukup rendah. Namun, selebihnya masyarakat Sukarame lebih terbuka. Kemudian ada tradisi yang masih dijalankan sampai saat ini di Kecamatan Sukarame. Dan tradisi tersebut salah satunya seperti hajatan. Dan hajatan ini biasanya diselenggarakan di lingkungan sekitar, di masyarakat Sukarame sendiri. Kemudian budaya masyarakat dalam beribadah. Masyarakat di Kecamatan Sukarame lebih memilih pergi ke tempat ibadah yang dekat dengan lingkungan perumahannya, karena ini lebih memudahkan mereka.
dan sarana untuk mereka pergi menuju tempat ibadah sendiri seperti berjalan kaki ataupun mengendarai sepeda motor. Kemudian budaya masyarakat dalam berbelanja. Di Sukarame sendiri terdapat pasar, minimarket, warung, dan tukang sayur keliling. Untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat Sukarame biasanya membeli kebutuhan di warung ataupun tukang sayur keliling di sekitar lingkungan perumahannya. Namun untuk kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lainnya untuk memenuhi stok di dapur ataupun stok lainnya, masyarakat di Kecamatan Sukarame sendiri lebih memilih untuk berbelanja di pasar ataupun minimarket. Berikutnya, pemanfaatan ojek online oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menggunakan ojek online sebagai jasa pengantar dan juga jasa pembelian. Di Kecamatan Sukarame sendiri, masyarakat sangat terbantu dengan adanya ojek online ini, karena ini lebih memudahkan mereka dalam bepergian ataupun untuk jasa pembelian barang. Kemudian ada kegiatan yang menjadi titik kumpul di Kecamatan Sukarame oleh masyarakat. Kegiatan di Kecamatan Sukarame sendiri terdapat beberapa titik kumpul, dan titik kumpul ini dijadikan tempat oleh masyarakat Sukarame seperti olahraga, gotong royong, ataupun hanya sekedar berbincang dengan tetangga ataupun rekan-rekannya. Selanjutnya yaitu presiden aspek sosial dan kependudukan. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tembalang dipengaruhi dengan adanya penduduk pendatang yang merantau di perguruan tinggi di Kecamatan Tembalang. Adanya penduduk yang mendatangi dan berhuni di Kecamatan Tembalang membuat penduduk di Kecamatan Tembalang menjadi heterogen dan mendorong penduduknya untuk membuka usaha seperti contohnya membuka indekos, kafe, warung makan, dan usaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk di sana. Pada tabel preseden di Kecamatan Tembalang dengan Kecamatan Sukarame, yang pertama yaitu Kecamatan Tembalang. Tingkat pendidikan rendah dengan lulusan terbanyak adalah lulusan SMA dan SMP. Yang kedua, masih terjadinya kriminalitas namun intensitasnya sangat jarang. Yang ketiga, budaya masyarakat dalam menyeberang jalan di zebra cross yang telah disediakan. Yang keempat, budaya masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Yang terakhir, terdapat tradisi khas di daerah Kecamatan Tembalang. Selanjutnya di Kecamatan Sukarame, yang pertama yaitu tingkat pendidikan rendah dengan lulusan terbanyak adalah lulusan SMTA dan sarjana. Yang kedua, masih terjadi kriminalitas dan intensitasnya beragam dari yang sangat jarang sampai yang sangat sering. Budaya masyarakat dalam menyeberang di jalan yaitu sembarangan. Yang ketiga, budaya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan yang terakhir yaitu tidak terdapat tradisi khas di daerah di Kecamatan Sukarame. Selanjutnya adalah aspek sosial ekonomi. Berikut adalah diagram alir aspek sosial ekonomi. Kami menemukan indikasi masalah di Kecamatan Sukarame berupa profil perekonomian Kecamatan Sukarame guna mendukung Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah kondisi sektor perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga di Kecamatan Sukarame sudah ideal untuk mendukung Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Tujuan yang ingin kami capai adalah mengidentifikasi kondisi existing dan ideal perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga di Kecamatan Sukarame untuk mendukung Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sasaran kami adalah mengidentifikasi penyebab industri mengalami penurunan omset, mengidentifikasi penghasilan masyarakat dan pelaku usaha dari industri kecil, mengidentifikasi fasilitas ekonomi terhadap persebaran indekos, mengidentifikasi kondisi ideal perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga yang ideal, mengidentifikasi sebaran UMKM, mengidentifikasi sebaran industri furniture di Kecamatan Sukarame, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi letak pusat perekonomian di Kecamatan Sukarame. Untuk itu, kami memerlukan beberapa data, diantaranya adalah data penurunan omset pelaku usaha, data penghasilan masyarakat dan pelaku usaha, jenis perdagangan dan jasa serta industri di Kecamatan Sukarame, sebaran fasilitas ekonomi terhadap persebaran indekos, preseden untuk dapat membandingkan kondisi yang ideal
antara Kecamatan Sukarame dan wilayah yang memiliki kesamaan dengan Kecamatan Sukarame. Sebaran UMKM di Kecamatan Sukarame dan jumlah usaha yang memiliki izin, sebaran industri furniture di Sukarame, alur distribusi Panglong Kayu untuk dapat mengetahui seberapa jauh jangkauan pelayanan industri tersebut terhadap kebutuhan dan permintaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebaran lokalisasi ekonomi dan jangkauan waktu tempuh. Kami menggunakan dua analisis pada aspek kami. Analisis yang pertama adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis economy of scale, dan analisis localization economy. Output yang pertama adalah klasifikasi faktor penyebab penurunan omset dan penghasilan masyarakat, peta persebaran perdagangan dan jasa serta industri furniture, gap kondisi existing dan ideal perdagangan dan jasa, potensi UMKM untuk menumbuhkan perekonomian, pemanfaatan skala ekonomi terhadap produksi UMKM, peta persebaran industri furniture, dampak aglomerasi industri terhadap kawasan permukiman, letak pusat perekonomian, dan yang terakhir adalah jangkauan pelayanan pusat perekonomian terhadap kelurahan sekitar. Setelah mendapatkan output yang pertama, kami menggunakan analisis yang kedua, yaitu berupa fishbone potensi dan masalah existing di Kecamatan Sukarame, yang akhirnya akan menghasilkan output berupa gap kondisi existing dan ideal kondisi perdagangan dan jasa industri rumah tangga Kecamatan Sukarame untuk mendukung Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Selanjutnya adalah sebaran Panglong Kayu. Kami mengidentifikasi sebaran Panglong Kayu ini dikarenakan Panglong Kayu adalah industri furniture yang berkembang di Kecamatan Sukarame. Berikut adalah peta persebaran Panglong Kayu Kecamatan Sukarame. Berdasarkan hasil observasi kami, didapat bahwa hanya terdapat satu kelurahan yang tidak memiliki Panglong Kayu, yaitu adalah Kelurahan Sukarame Baru. Panglong Kayu paling banyak tersebar di Kelurahan Korpijaya, tepatnya di Jalan Riyakudu. Panglong-panglong kayu ini beraglomerasi dikarenakan mereka memanfaatkan skala ekonomi dengan cara menekan biaya transport yang dilakukan dengan mengambil barang dari produsen yang sama. Mereka mengambil barang dari produsen yang berasal dari Tanggamus dan Pesawaran. Industri Panglong Kayu di Sukarame ini umumnya hanya melayani permintaan masyarakat di tingkat regional saja. Selanjutnya adalah sebaran indekos di Kecamatan Sukarame. Berdasarkan peta persebaran indekos tersebut, dapat dilihat bahwa setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Sukarame memiliki indekos di dalamnya. Namun, Kelurahan Korpijaya dan Kelurahan Wadadi Baru adalah dua kelurahan yang memiliki jumlah indekos terbanyak. Hal ini disebabkan karena kedua kelurahan tersebut dekat dengan kawasan pendidikan. Kelurahan Wadadi berdekatan dengan kampus Unhar Intan Lampung dan Kelurahan Korpijaya dekat dengan kampus ITERA. Hal ini dikarenakan mahasiswa yang datang ke Kecamatan Sukarame untuk menempuh pendidikan tinggi di dekat Kecamatan Sukarame cenderung tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga mereka lebih memilih untuk bertempat tinggal di dekat kampus sehingga mereka dapat menghemat biaya transport. Akibatnya, permintaan akan indekos di kedua kelurahan ini semakin bertambah setiap tahunnya. Selain itu juga indekos tersebut dekat dengan fasilitas yang ada di Kecamatan Sukarame seperti dekat dengan perdagangan dan jasa sehingga mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di Kecamatan Sukarame dapat dengan mudah untuk mengakses kebutuhan sehari-hari mereka. Selanjutnya itu persebaran perdagangan jasa di Kecamatan Sukarame, di mana setiap kelurahan Kecamatan Sukarame mempunyai aglomerasi perjas. Yang pertama yaitu di Kelurahan Wedadi Baru, yang di mana perjas tersebut beraglomerasi sepanjang Jalan Pulau Damar. Persebaran perjas dapat berupa pertokoan, jasa pendidikan, jasa keuangan, industri furniture, jasa kesehatan, jasa perusahaan, dan industri kerajinan. Selanjutnya yaitu persebaran perjas di Kelurahan Wedadi, di mana persebaran tersebut beraglomerasi di sepanjang Jalan Sultan Ali Basyah. Persebaran perjas tersebut dapat berupa pertokoan, industri furniture, jasa kesehatan, pasar tradisional, jasa salon, dan pedagang lainnya. Selanjutnya yaitu di Kelurahan Kopiraya, di mana persebaran perjas tersebut beraglomerasi di sepanjang Jalan Riyakudu.
Persebaran perjas tersebut dapat berupa pertokoan, industri furniture, industri kerajinan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa keuangan, jasa penginapan, dan industri kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu di Kelurahan Koprijaya yang dimana persebaran perjas tersebut beraglomerasi dari sepanjang Jalan Pulau Pisang yang dapat berupa pertokoan, industri furniture, industri makanan dan minuman, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, industri kebutuhan sehari-hari, dan jasa pendidikan. Selanjutnya yaitu di Kelurahan Sukarame Baru, perdagangan jasa di Kelurahan Sukarame Baru dapat beraglomerasi di sepanjang Jalan Pulau Pisang, yang dimana dapat berupa pertokoan, industri furniture, industri makanan dan minuman, industri kebutuhan sehari-hari, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selanjutnya di Kelurahan Sukarame, di mana aglomerasi perjas terdapat pada Jalan Endro Suratmin, Jalan Pulau Legundi, dan Jalan Karimun Jawa, yang dapat berupa pertokoan, industri furniture, industri makanan dan minuman, jasa kesehatan, serta jasa indekos. Selanjutnya yaitu sebaran pasar. Di Kecamatan Sukarame sendiri terdapat 3 persebaran pasar, yaitu pertama ada Pasar Kaget Lampan Kuning yang ditujukan oleh nomor 1, yang kedua yaitu Pasar Kaget Sukarame, Kaget Gria Sukarame ditunjukin pada nomor 2, dan Pasar Tempel Wedadi yang ditujukan nomor 3. Selanjutnya yaitu peta waktu tempuh yang dapat dilihat bahwa dalam peta tersebut terdapat buffer yang berwarna hijau yang memiliki jarak sekitar 1 km. Yang kedua yaitu buffer yang berwarna biru yaitu memiliki jarak sebesar 2 km, dan sedangkan buffer warna merah berjarak secara 3 km. Dapat dilihat dari tabel waktu tempuh yang ditampilkan, yang berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa waktu yang tempuh yang dipakai untuk mencapai lokasi pusat perdagangan dan jasa tersebut di Kecamatan Sukarame yaitu relatif singkat, yaitu kurang lebih dari 15 menit. Tentunya hal ini memudahkan masyarakat Kecamatan Sukarame untuk mencari barang kebutuhannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan selanjutnya yaitu tentang UMKM. UMKM di Kecamatan Sukarame merupakan salah satu UMKM terbanyak yang ada di Kota Bandar Lampung. UMKM di Kecamatan Sukarame ini juga tersebar di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Sukarame. Untuk UMKM di Kecamatan Sukarame ini terdapat lebih dari 2.000 UMKM. Namun, dari 2.000 UMKM di Kecamatan Sukarame, hanya ada 37 UMKM yang memiliki izin usaha. Untuk UMKM paling banyak yang ada di Kecamatan Sukarame ini tergolong dalam kategori mikro, yang memiliki omset lebih dari 500 juta per tahunnya. UMKM ini juga memanfaatkan skala ekonomi, yaitu dengan cara mengambil barang dari produsen yang sama untuk menekan biaya transport, serta menekan jumlah pegawai untuk mendapat peroleh output yang lebih besar. Selain itu juga, UMKM di Kecamatan Sukarame ini memiliki letak yang berdekatan dengan pasar, di mana Kecamatan Sukarame ini merupakan kawasan permukiman, sehingga biaya transport saat ada permintaan dapat ditekan lebih sedikit. Pemanfaatan skala ekonomi ini juga dapat dibuktikan dengan cara melihat perbandingan antara penghasilan masyarakat dengan UMKM yang beraglomerasi atau tidak. Untuk skala UMKM di Kecamatan Sukarame ini juga memiliki skala tingkat lokal. UMKM yang beraglomerasi di sepanjang jalan, seperti sudah disebutkan sebelumnya, itu pada umumnya memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan UMKM yang tidak beraglomerasi. Dengan adanya UMKM di Kecamatan Sukarame ini juga akan meningkatkan penghasilan pada masyarakat di Kecamatan Sukarame. Dengan peningkatan penghasilan itu, biasanya masyarakat Sukarame itu akan mengalokasikan untuk biaya pendidikan, biaya kebutuhan sehari-hari, untuk menyewa rumah atau kebutuhan lainnya, atau membayar tagihan atau untuk ditabung untuk hidup selanjutnya. Dan selanjutnya adalah Fishbone analisis kesiapan, di mana dalam Fishbone analisis kesiapan ini terdapat potensi dan masalah. Potensi yang pertama adalah terdapat banyaknya titik aglomerasi perdagangan dan jasa. Lalu yang kedua adalah letak
pusat perdagangan dan jasa yang tidak jauh dari permukiman warga. Yang ketiga adalah terdapat jasa indekos karena berdekatan dengan kawasan pendidikan. Yang keempat adalah terdapat sebaran industri furniture untuk mendukung perekonomian Sukarame. Lalu ada pun masalah yang ada di Kecamatan Sukarame, yang pertama adalah mengalami penurunan omset. Yang kedua adalah tidak memiliki pasar induk. Yang ketiga, UMKM banyak yang belum memiliki izin dan kurangnya daya beli masyarakat terhadap produk yang ada di Kecamatan Sukarame. Sehingga bisa dikatakan akhirnya Kecamatan Sukarame sudah siap sektor ekonominya dalam mendukung Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Lalu, adapun perbandingan presiden dengan Kecamatan Sukarame, di mana kami mengambil presiden yaitu Kecamatan Tembalang di Kota Semarang. Di Kecamatan Tembalang sendiri, UMKM Kecamatan Tembalang memiliki UMKM berizin sebanyak 1.702. Sedangkan di Kecamatan Sukarame, yaitu dari tahun 2020 jumlah UMKM yang ada hanya 37 UMKM yang memiliki izin. Lalu dari sektor industri, Kecamatan Tembalang memiliki potensi dan industri tekstil, yaitu sentra batik karena popularitasnya yang sudah mendunia. Lalu untuk Kecamatan Sukarame memiliki potensi dalam industri furniture, namun masih dalam skala regional. Lalu dalam aspek potensi sendiri, Kecamatan Tembalang sudah memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Lalu sedangkan Kecamatan Sukarame belum memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Lalu dari program pemerintah sendiri, Kecamatan Tembalang terdapat lebih dari satu program pemerintah untuk memberdayakan UMKM. Sedangkan hanya terdapat satu program pemerintah untuk memberdayakan UMKM, yaitu program Ekor. Lalu dari segi pendapatan, Kecamatan Tembalang rata-rata yaitu sekitar 3 juta sampai 4 juta rupiah. Sedangkan untuk Kecamatan Sukarame pendapatan masyarakat yaitu rentang antara 3 juta sampai 4 juta rupiah. Untuk pasar sendiri, Kecamatan Tembalang tidak memiliki pasar modern dan hanya memiliki pasar lingkungan. Sedangkan untuk Kecamatan Sukarame sendiri tidak memiliki pasar modern dan tidak hanya memiliki pasar lingkungan. Lalu dari sektor distribusi sendiri, Kecamatan Tembalang distribusinya sudah melayani sampai skala internasional. Sedangkan untuk Kecamatan Sukarame, distribusinya terbatas pada skala lokal dan paling luas skala regional. Dan berikut merupakan perbandingan presiden versus Kecamatan Sukarame. Selanjutnya dari aspek kelembagaan dan pembiayaan, ini diagram alir kita dengan tujuan mengetahui program yang dilakukan oleh stakeholder terkait dalam mendukung Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Dengan analisisnya adalah analisis deskriptif kualitatif. Outputnya, pengaruh lembaga pemerintah daerah terkait dalam mendukung Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Ini skema penanganan jalan rusak. Pertama, dari masyarakat melaporkan ke RW, dari RW nanti diteruskan laporannya ke kelurahan, lalu dari kelurahan meneruskan laporan ke kecamatan. Dari kecamatan ini ada 2 cara. Yang pertama, dari kecamatan bisa langsung meneruskan ke PUPR bidang-bidang marga, yang akan dikerjakan dengan 3 seksinya, yaitu seksi perencanaan teknis dan evaluasi, seksi pembangunan jalan dan jembatan, dan seksi preservasi jalan dan jembatan. Dan selanjutnya akan dilakukan tindakan perbaikan jalan lingkungan. Cara keduanya dari kecamatan diteruskan ke BPW Bandar Lampung dan Dinas Kabupaten Kota Provinsi, yang mana nanti laporan ini akan dilaporkan dalam musrembang tahunan. Lalu dari laporan tahunan musrembang itu akan diteruskan ke PUPR bidang marga dengan 3 seksinya, yaitu seksi perencanaan teknis dan evaluasi, seksi pembangunan jalan dan jembatan, seksi preservasi jalan dan jembatan, lalu akan ada tindakan lebih lanjut, yaitu perbaikan jalan lingkungan. Ini skema penanganan banjir. Yang pertama itu ada dari laporan masyarakat. Masyarakat bisa langsung melaporkan ke LSM Banki, lalu
Bisa juga ke RW, dari RW ke kelurahan, dan kelurahan diteruskan ke posko siaga BPBD dan kecamatan. Lalu laporan akan diteruskan ke BPW Bandar Lampung dan Dinas Kabupaten Kota Provinsi, yang mana akan dibahas nanti di Musrembang tahunan, yang mana laporannya akan diteruskan ke Ketua Satgas PB Pusat Departemen PU. Dan akan menghasilkan tindakan selanjutnya yaitu gerbek sungai dan normalisasi drainase. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan skema penanganan sampah. Yang pertama yang saya jelaskan adalah skema penanganan sampah dengan kondisi ideal. Yang pertama, sampah dari masyarakat nanti akan diolah dengan dua tahap yang berbeda. Yang pertama adalah dibawa atau diangkut dari sokli atau gerobak dari dinas kebersihan. Yang kedua, ada pemilahan atau dipisah di kelurahan. Saya akan membahas yang di pemilahan atau dipisah dulu. Sampah yang sudah dipilah atau dipisah di kelurahan nantinya akan diolah dengan 3 tahap, yaitu sampah yang tidak bisa diolah, sampah kering atau basah, atau sampah plastik yang sudah dipisah. Di bagian sampah plastik yang sudah dipisah, nantinya akan dijalani proses pembakaran sampah. Sedangkan untuk sampah kering atau basah, nantinya akan dibuat pupuk atau kompos. Selanjutnya, sampah yang nanti tidak bisa diolah, nanti akan diangkut ke TPS atau kontainer yang kemudian diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke TPA. Selanjutnya, tahap yang kedua ada sampah yang diangkut oleh sokli atau gerobak dari Dinas Kebersihan. Nanti sampah yang diangkut oleh sokli atau gerobak dari Dinas Kebersihan akan diangkut ke TPS atau kontainer, yang kemudian berakhir sama diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup di TPA. Selanjutnya, ada bank sampah, program The Get Clean atau N-Gold. Seperti yang kita tahu, dan penanganan sampah tidak hanya diikutsertakan oleh dinas-dinas yang terkait, tetapi juga dari stakeholder. Non-formal contohnya adalah bank sampah ini. Sampah yang nanti ditampung oleh bank sampah program The Get Clean and Gold nantinya akan disalurkan juga ke TPS atau kontainer, yang kemudian nanti akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke TPA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema penanganan sampah di kondisi existing Kecamatan Sukarame, yang benar-benar terjadi di Kecamatan Sukarame. Sampah yang dari masyarakat hanya mengalami di proses pemilahan atau dipisah di kelurahan. Jadi sampah yang di bagian pemilahan atau dipisah hanya sekedar berakhir di pengumpulan saja tanpa ada proses pembakaran atau dijadikan pupuk atau kompos. Sedangkan untuk tahap yang diangkut oleh sokli atau gerobak dari Dinas Kebersihan sama seperti di kondisi ideal, yaitu nanti disalurkan di TPS atau kontainer yang nantinya akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke TPA. Selanjutnya ada skema pelaporan tindakan kriminal di Kecamatan Sukarame. Kami dapat skema ini dari Polsek Sukarame. Yang pertama, masyarakat atau kelompok keamanan di permukiman atau perumahan seperti Siskamling akan melaporkan suatu tindak pidana dari suatu kejadian tindak kriminal atau kejahatan yang nantinya diproses oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Selanjutnya akan ada proses penyidikan oleh Satreskrim. Apabila sudah terjadi proses penyidikan oleh Satreskrim, nantinya akan dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum dengan catatan apabila sudah terbukti pelakunya. Selanjutnya, jika saksi sudah lengkap, artinya kasus sudah P2L atau pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan sudah lengkap. Jika kasus sudah P2L, selanjutnya proses yang akan dilakukan adalah proses persidangan. Terakhir, hakim akan memberikan vonis apabila terdakwa sudah dinyatakan bersalah dengan tuntutan hukuman penjara yang sesuai dengan hukum berlaku. Selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema pembuatan izin usaha mikro kecil. Dari masyarakat ada 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara offline. Masyarakat diperkenankan untuk melengkapi dokumen persyaratan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke kecamatan. Lalu camat akan menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari formulir serta dokumen persyaratan. Lalu kecamatan akan memberi naskah lembar izin usaha mikro kecil. Yang kedua, dengan cara online, masyarakat bisa membuat akun OSS dengan mengunjungi website www.oss.go.id, lalu mengisi data dan mengunduh NIB dan izin usaha mikro kecil, lalu klik tombol izin cetak izin usaha untuk menerbitkan IUMK. Lalu terdapat struktur lembaga pemerintah dalam pengembangan kawasan.
Yang pertama adalah Lembaga Pusat BKTRN yang berperan sebagai pengawasan dan pengendalian. Lalu ada Gubernur Wilayah Provinsi yang berperan sama seperti BKTRN, yaitu pengawasan dan pengendalian. Lalu Bupati, Wali Kota di cakupan kabupaten dan kota berperan untuk memanfaatkan kawasan, pemantauan, pengawasan, dan penertiban dalam pengembangan kawasan. Lalu pembiayaan, sumber dana kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan pembiayaan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja baik pusat maupun daerah, APBN atau APBD, provinsi atau kabupaten, dengan special purpose company atau dinas yang bertanggung jawab adalah Dinas PUPR sebagai pelaksana program, dan dana ini dikelola untuk mewujudkan program kegiatan di mana dalam pelaksanaan ini para kontraktor atau pengembang dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sini saya ingin menjelaskan tabel presiden Kecamatan Tembalang dengan Kecamatan Sukarame. Yang pertama adalah Kecamatan Tembalang, terdapat kelompok masyarakat di sekitar perguruan tinggi. Adanya perguruan tinggi mempercepat pembangunan jalan raya yang direncanakan lembaga terkait. Lembaga keamanan sangat kompeten dalam menjalankan tugas dan laporan masyarakat. Meningkatnya perdagangan dan jasa diimbangi dengan lembaga yang menaunginya. Penggunaan bahu jalan untuk aktivitas perdagangan dan jasa sudah diatasi oleh lembaga terkait. Di Kecamatan Sukarame terdapat kelompok masyarakat di sekitar pemukiman dan perguruan tinggi. Adanya perguruan tinggi dan pelaporan masyarakat membantu mempercepat pembangunan jalan raya yang direncanakan lembaga terkait. Lembaga keamanan sangat kompeten dalam menjalankan tugasnya. Meningkatnya perdagangan dan jasa belum diimbangi dengan lembaga yang terkait. Terakhir, penggunaan bahu jalan untuk aktivitas perdagangan dan jasa belum diatasi oleh lembaga terkait. Selanjutnya, terdapat tabel kesiapan aspek kelembagaan dan pembiayaan. Terdapat 5 kategori siap atau cukup siap atau belum siap. Yang pertama adalah kategori kebijakan pemerintah terkait dalam penanganan banjir. Cukup siap. Yang kedua, kebijakan pemerintah terkait sarana prasarana, pejalan kaki, dan penanganan air limbah. Cukup siap. Yang ketiga, sumber dana kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Siap. Keempat, kebijakan pemerintah terkait penanganan masalah sampah di sepanjang Jalan Sukarame. Cukup siap. Yang terakhir, pelaporan kasus kriminalitas. Siap. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu adalah diagram alir kelompok, di mana kelompok kami mengambil latar belakang fungsi Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman, dan yang kedua adalah wilayah Kecamatan Sukarame yang berdekatan dengan kawasan pendidikan, dan yang ketiga adalah meningkatnya angka permintaan akibat bertambahnya penduduk. Dengan rumusan masalah, apa saja potensi dan permasalahan yang ada di Kecamatan Sukarame, dan bagaimana kesiapan Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Tujuan dari kelompok kami yang pertama adalah mengetahui potensi dan permasalahan, dan yang kedua adalah serta bagaimana kesiapan Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Dengan analisis, yang pertama adalah analisis deskriptif spasial, dan yang kedua adalah analisis SWOT. Dengan output yang diharapkan yaitu kesiapan Kecamatan Sukarame sebagai kawasan permukiman sedang. Berikut merupakan analisis SWOT yang telah kami dapatkan setelah hasil dari analisis kami dengan strength yaitu kawasan Sukarame berdekatan dengan kawasan pendidikan tinggi skala regional sehingga memicu pertumbuhan pembangunan di wilayah sekitar kawasan. Didukung juga dengan kemampuan lahan serta daya dukung lahan dan daya tampung lahan yang cukup baik dan potensial. Sarana dan prasarana sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Mata pencaharian masyarakat juga didominasi oleh perdagangan dan pegawai negeri yang sudah menyebar dan fasilitasnya cukup lengkap di setiap kelurahannya. Dan lembaga serta pembiayaan masyarakat sekitar yang terorganisir dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan weakness, kurang meratanya ketersediaan TPS
dan kurang maksimalnya program pemerintah yang berhubungan dengan sarana-prasarana penunjang kawasan permukiman dan kegiatan usaha di Kecamatan Sukarame, sehingga menyebabkan kegiatan masyarakat di Sukarame mengalami kesulitan. Opportunity atau kesempatan yang dimiliki Kecamatan Sukarame, yaitu lokasi Kecamatan Sukarame yang berdekatan dengan kawasan pendidikan, menjadikan banyaknya peluang untuk membuat berbagai jenis usaha seperti indekos dan UMKM lainnya. Lalu Kecamatan Sukarame juga dapat atau dekat dengan gerbang tol ITERA yang berpengaruh terhadap aktivitas guna lahan di sekitarnya. Lalu akan ada pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang karena laju pertumbuhan di Kecamatan Sukarame dapat mendukung atau terbilang sedang. Kemampuan lahan di Kecamatan Sukarame dapat mendukung bangunan berat, sehingga lembaga pemerintah juga sudah mengadakan kebijakan Kecamatan Sukarame serta menyediakan anggaran dan untuk penanganannya. Lalu threats dari analisis SWOT yang kami analisis yaitu adalah ancaman di Kecamatan Sukarame, yaitu adanya ketidaksesuaian kawasan lindung dengan rencana karena meningkatnya pembangunan daerah urban. Kemampuan lahan Kecamatan Sukarame dalam menghadapi bencana alam yang kurang baik atau masih rendah fungsi jalan hingga kondisi drainase yang kurang baik. Masih adanya kriminalitas di Kecamatan Sukarame. Lalu perekonomian di Kecamatan Sukarame yang bergantung kepada perdagangan dan jasa, dan respon pemerintah serta kesulitan lembaga dalam menangani masalah. Terima kasih dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.